sih itu sebenarnya epilepsi? Epilepsi berasal dari bahasa Yunani yaitu epilepsia, yang berarti gangguan neurologis umum kronis. Nah, selanjutnya menurut WHO, epilepsi merupakan gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala berupa serangan yang berulang yang terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja sementara sebagian atau seluruh jaringan otak. Penyebab dari epilepsi dapat dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah idiopatik, yang kedua adalah simptomatik. Nah, dari dua hal ini juga dibagi menjadi masing-masing dua hal, yaitu idiopatik generalized dan idiopatik parsial. Idiopatik generalized bisa muncul pada usia anak-anak dan biasanya dikaitkan dengan riwayat keluarga. Sedangkan kalau yang idiopatik parsial dia bermula pada saat anak-anak dan akan menjadi semakin parah ketika ia tumbuh menjadi remaja. Nah, yang kedua adalah simptomatik. Simptomatik ini juga terbagi menjadi dua, yaitu generalized dan parsial. Simptomatik generalized dia terjadi karena adanya kerusakan di otak dan dapat pula disebabkan oleh penyakit genetis. Sedangkan simptomatik parsial terjadi saat usia dewasa yang disebabkan adanya kerusakan otak tertentu sehingga mengakibatkan epilepsi tersebut. Epilepsi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah petit mal. Petit mal ini adalah gangguan kesadaran yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua adalah grand mal atau tonic-clonic. Tonic-clonic ini yaitu hilangnya kesadaran dapat disertai dengan kejang maupun mulut berbusa. Yang ketiga adalah myoclonic. Myoclonic ini gerakan singkat dan terjadi dan secara mendadak dikarenakan geraknya oleh satu otot ataupun sekelompok otot tanpa sadar. Nah, bentuk perilakunya ini dapat seperti melempar ataupun jatuh secara tiba-tiba. Nah, yang keempat adalah parsial. Parsial ini hilang rasa secara mendadak, bisa berbentuk kejang dan tanpa hilangnya kesadaran. Terus yang kelima adalah kompleks. Kompleks ini bentuk awalnya adalah parsial, lalu semakin parah menjadi halusinasi dan dapat muncul perilaku otosmatismus. Diagnosis epilepsi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, anamnesis, yang kedua, visis neurologis. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter dengan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan. Neurologis dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara umum dan pemeriksaan neurologis dengan elektroensefalogram dan MRI. Elektroensefalogram atau EEG dilakukan dengan cara menempelkan elektroda di sepanjang kulit kepala. EEG ini mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ionik di dalam otak. Atau magnetic resonance imaging adalah jenis pencitraan dengan teknologi magnet dan gelombang radio untuk mendapatkan hasil gambar organ dalam tubuh secara rinci. Pada penderita epilepsi, MRI dilakukan untuk melihat gambaran otak sehingga dapat mendeteksi kondisi yang abnormal. Langkah pencegahan. Yang pertama, hindari stres. Karena ketika kita stres, maka akan terjadi hiperventilasi atau kadar CO2 di dalam darah akan meningkat dan menyebabkan sel otak melepaskan letupan listrik yang abnormal dan kita tidak hendaki. Dan disitulah menjadi salah satu faktor pencetus dari penyakit epilepsi itu sendiri. Yang kedua, hindari mengkonsumsi kafein secara berlebih. Karena di dalam kafein ada kandungan yang dapat mempengaruhi kinerja aktivitas listrik di dalam otak dan mengubah keseimbangan neurotransmitter di dalam otak, dan itu dapat menjadi pencetus kejang ataupun penyakit epilepsi itu sendiri.
Yang ketiga, hindari mengkonsumsi alkohol. Di dalam alkohol terdapat kandungan yang dapat mengganggu kestabilan kinerja otak. Yang keempat, jaga kadar gula agar stabil. Ketika kadar gula kita rendah ataupun tinggi, maka dapat dipastikan asupan gula yang diterima otak akan menjadi kurang ataupun berlebih, dan itu dapat menjadi faktor pencetus dari ketidakstabilan kinerja otak itu sendiri. Yang kelima, pola hidup sehat. Dengan cara memastikan kandungan 4 sehat 5 sempurna ada di dalam makanan yang kita konsumsi, dan jangan mengkonsumsi makanan secara berlebih. Yang keenam ataupun terakhir yaitu rajin berolahraga. Ketika kita rajin berolahraga, maka imunitas di dalam tubuh kita akan meningkat dan membuat kita dapat terhindar dari penyakit ataupun virus ataupun kuman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ada penanganan pada seseorang yang mengalami epilepsi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan tetap bersama orang tersebut. Yang kedua, hitung waktu kejang dari awal hingga akhir. Yang ketiga, longgarkan pakaian di sekitar lehernya. Yang keempat, jauhkan benda-benda tajam dan berbahaya dari orang tersebut. Selanjutnya, jika ada orang di sekitar, mintalah orang di sekitar itu untuk mundur supaya memberikan kesan ruangan yang tidak pengap. Selanjutnya, baringkan orang tersebut pada posisi miring secepat mungkin, namun secara perlahan. Lalu, taruh bantal di bawah kepalanya dan buka rahangnya supaya memberikan jalur pernafasan yang lebih baik. Terus ajak berkomunikasi sehingga kita tahu orang tersebut tuh kapan udah sadar gitu. Nah, yang terakhir, setelah korban sadar, mungkin agak ngerasa sedikit linglung. Nah, di situ kita harus tetap nemenin sampai dia benar-benar merasa fit. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada seseorang yang sedang mengalami epilepsi. Yang pertama, menahan kejang atau mengekang orang tersebut. Itu bisa mengakibatkan cedera. Yang kedua, memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya atau menarik lidahnya keluar. Nah, itu pun bisa mengakibatkan cedera. Yang ketiga, memberi minum, makan, atau obat pada korban yang belum benar-benar sadar atau pulih sepenuhnya. Selanjutnya itu ada pengobatan epilepsi. Di sini ada 2 terapi untuk pengobatan epilepsi. Yang pertama itu non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi ini tanpa menggunakan obat, yaitu yang pertama dengan melakukan pembedahan. Pembedahan ini untuk menghilangkan fokus epileptogenetik atau area kecil pada otak yang dicurigai sebagai fokus dari kejang tersebut. Selanjutnya ada diet ketogenik. Diet ini adalah diet terhadap makanan yang mengandung lemak yang tinggi, terus rendah karbohidrat dan cukup protein. Selanjutnya itu ada vagus nerve stimulation atau VNS. VNS ini merupakan salah satu pengobatan farmakologi yang merupakan alternatif atas kegagalan dari WHO untuk mengontrol kejang. Si operasi pemasangan VNS ini tidak melibatkan membuka di bagian tengkorak ya, tetapi dokter bedah pertama-tama itu membuka sayatan di sisi kiri dada atau biasanya di atas payudara. Nah, di sepanjang sisi luar dada atau di bawah lengan kiri. Generator kemudian ditempatkan di bawah kulit. Generator adalah perangkat tipis dan rata. Ukuran generator tergantung pada tipe modelnya. Model yang lebih baru yaitu lebih kecil dan juga lebih tipis. Sayatan kedua dilakukan di sebelah kiri leher. Biasanya dilakukan di lipatan kulit sehingga bekas luka tidak terlihat setelah itu. Kawat elektroda dari stimulator dipasang di sebelah sisi kiri leher. Setelah elektroda dipasang, melekat pada generatornya. Prosedur biasanya memakan waktu 60 sampai dengan 90 menit. Paling sering orang tersebut langsung pulang setelah operasi, tapi ada beberapa pasien yang harus membutuhkan menginap di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Yang kedua itu ada terapi farmakologi. Terapi ini menggunakan obat, tapi biasanya ada 3 prinsip dalam terapi farmakologi ini. Yang pertama itu memblok kanal Na. Natrium awalnya itu bermuatan positif, sehingga natrium ini harus diblok untuk masuk ke dalam neuropresinap yang bermuatan negatif, sehingga nanti akan mencegah terjadinya hiperpolarisasi. Membran sel otak normalnya itu bermuatan negatif, kemudian ketika
si natrium masuk, maka dia akan bermuatan positif, sehingga di situ akan terjadi potensial listrik. Artinya impuls akan jalan, sehingga jika natriumnya diblok, maka yang seharusnya bermuatan positif itu tidak terjadi, sehingga impuls akan berhenti. Selanjutnya itu ada penguatan aksi GABA. Epilepsi yaitu aliran kelistrikannya kan tidak normal ya, dan aliran impulsnya kacau. Pengelolaan epilepsi bisa dengan mengaktifkan GABA. GABA di sini merupakan salah satu macam dari neurotransmitter. Jika GABA dilepaskan, maka dia akan berikatan dengan reseptornya yang akan menyebabkan terbukanya kanal klorida. Maka klorida akan bergerak masuk, dan di mana klorida ini memiliki muatan negatif, sehingga neuropresinap nanti akan bermuatan sangat negatif. Karena muatan yang sangat negatif, maka impuls atau pesan yang ingin disampaikan tidak bisa berjalan atau terhenti, karena di dalam terjadi hiperpolarisasi membran sel atau neuropresinap. Yang ketiga itu penurunan nilai ambang arus ion Ca. Kalsium kerjanya di neuropresinap. Ketika impuls sudah sampai di ujung neuropresinap, seharusnya impulsnya pindah karena ada kalsium yang masuk. Kenapa impulsnya bisa pindah? Karena kalsium yang masuk akan memicu vesikel-vesikel ini untuk mensekresi neurotransmitter. Ketika arus kanalnya diblok, otomatis vesikel ini akan terhambat dalam memproduksi neurotransmitternya. Sehingga ketika tidak ada neurotransmitter, maka kerja dari neuron presinap ini juga akan terhenti. Jadi intinya adalah menghentikan atau melambatkan jalannya impuls, sehingga kekacauan kelistrikan dalam epilepsi ini bisa untuk ditangani. Fakta dan mitos epilepsi yang pertama adalah epilepsi penyakit yang menular. Sesungguhnya epilepsi bukanlah penyakit yang menular, sehingga saat kita membantu orang epilepsi yang tengah kambuh, kita tidak akan tertular walaupun kita terkena air liurnya, karena epilepsi bukanlah penyakit yang menular. Fakta dan mitos epilepsi yang ketiga adalah epilepsi penyakit kutukan atau penyakit gangguan kejiwaan. Epilepsi bukanlah penyakit kutukan atau gangguan kejiwaan seperti yang telah disebutkan banyak orang di luar sana. Epilepsi adalah gangguan pada syaraf otaknya atau neurologis yang harus ditangani oleh ahlinya, yaitu dokter ahli syaraf atau neurologis, bukan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Fakta dan mitos yang keempat adalah epilepsi tidak bisa disembuhkan, padahal banyak riset dan data yang menyebutkan epilepsi bisa disembuhkan atau diobati. Bahkan ada salah satu kasus yang menyebutkan bahwa epilepsi bisa sembuh secara total tanpa bisa kumat kembali. Kuncinya adalah pada penanganan yang tepat, lingkungan, dan makanan yang seimbang. Fakta dan mitos epilepsi yang kelima adalah wanita yang mengidap epilepsi tidak bisa hamil. Sungguhnya tidak ada kontribusi keterkaitan antara epilepsi dengan kemampuan seseorang untuk memiliki seorang anak. Fakta dan mitos epilepsi yang keenam adalah orang yang kejang akan mengakibatkan sel otaknya rusak. Kenapa? Karena saat kejang, pasukan oksigen ke dalam otak berkurang, sehingga 50 sel otak akan mengalami kerusakan. Sehingga jika kejang ini terus menerus, maka kepandaian seseorang akan berkurang. Fakta dan mitos epilepsi yang ketujuh adalah memasukkan suatu benda ke dalam mulut penderita epilepsi saat kejang. Padahal solusi ini bukanlah solusi yang tepat. Kenapa? Karena saat memasukkan sendok atau benda ke dalam mulut penderita epilepsi saat kejang bisa menyebabkan tergigit, gigi patah, susah bernapas, atau bahkan menyakiti tenggorokan penderita epilepsi tersebut.